Mami Pots, wadah di mana pengalaman hidup menjadi suatu pelajaran. Kali ini kita akan share pengalaman hidup dari seorang anak di tempat penitipan anak bernama Radit. Radit sekarang berusia 10 tahun, tetapi pengalaman hidup yang akan dibagikan adalah pada waktu Radit berusia 3 tahun di tempat salah satu penitipan anak di Jakarta. Yuk kita kenalan yuk. Halo. Halo, Namanya siapa? namanya Radit. Nama lengkap dong dan panjang. Nama lengkapnya Raditya Sevanya Krismanto. Radit sekarang berusia berapa tahun? 10 tahun benar ya? Usia 10 tahun. 10 tahun. Radit kan pernah punya pengalaman nih waktu di penitipan anak ya. Itu kira-kira Iya. usianya berapa tahun waktu itu? 3 tahunan. 3 tahun. Tapi Radit ingat ya? Ingat. Berarti itu kayak ada semacam trauma juga ya? Trauma sih enggak. Lalu? Ya nggak ada apa-apa ya. Cuma ingat Terjadi aja. Ya, ingat saja. Bisa nggak di-share nih ke Mami nih? Apa sih pengalaman yang membuat Radit itu sampai ingat sampai di usia 10 tahun, mungkin nanti sampai Radit dewasa ya? Apa yang terjadi, Dit? Yang terjadi ialah waktu itu orang tua aku menitipkan aku di penitipan anak, dan itu aku diurusin yang pertama diurusin sih. Habis itu tapi diurusinnya kayak nggak diurus, kayak nggak diurus gitu. Ya, kayak nggak diurus gitu, tapi diurusin sebenarnya. Diurus kayak nggak diurus, misalnya kayak mungkin begitu Radit, emang waktu itu kenapa dititip sih? Mama papa kemana? Kerja. Oh kerja, jadi Radit Sama lagi-lagi yang ngebantuin itu pulang. Oh jadi yang bantu di rumah juga pulang, jadi otomatis terpaksa mama papa titipin Radit di penitipan anak, tempat penitipan anak ya. Iya. Dan begitu pagi-pagi dong ya Radit ya, terus dibekelin dong semua makanan, baju ya. Kalau makanan sih memang dari itunya penitipannya. Oh udah ada. Udah ada. Radit Kalau suka baju nggak memang. makanannya? Kalau makanan sih suka aja, tapi kadang-kadang ada yang enggak, semua terpaksa. Oke, terus pada waktu Radit bilang dititipin kayak nggak dititipin itu gimana? Radit ngerasa sepi, nggak ada mama papa atau kakak-kakak yang di tempat itu nggak welcome, nggak ngasih apa ya? Aduh Radit atau apa gitu, nggak? Dibiarin aja gitu? Itu dibiarin aja. Iya sempat dibiarin aja. Cuma iya benar dibiarin. Kadang-kadang. Banyak temennya nggak Dit di sana? Banyak. Banyak. Terus Radit main sama temen atau ada sesuatu yang membuat Radit jadi agak gimana gitu ya? Ini sih kalau temen ya sempet gak ada sih, kayak kesepian gitu. Oh tapi di situ banyak temen-temennya? Banyak. Kenapa kok rasa kesepian? Gimana ya, kayak nggak diurusin. Nggak diurus. Dibiarin aja, kayak hewan kan ditaro gitu aja. Waduh, jadi taruh nyari makan sendiri gitu? Enggak ya? Bukan. Cuman dibiarin aja, bermain aja. Ada Iya. temen yang jahat nggak atau galak atau apa di sana? Kalau jahat sih nggak ada, paling sempet berantem aja, cuma rebutan mainan. Oh rebutan, yang menang siapa? Dipisahin. Oh dipisahin, jadi nggak ada yang menang. Nggak ada. Sempet dipukul? Pukul sih nggak ada. Sempet memukul? Enggak. Oh enggak juga. Sempet nangis? Kalau nangis sih Pertama kali titip sama papa ya? Terus ditinggal papa, rasa Radit gimana tuh waktu papa pergi, terus Radit di tempat yang asing? masih normal. Masih nggak nangis gitu? Belum. Lalu? Lalu setelahnya kayak tidak mau lagi gitu. Iya, kenapa gitu? Kakak-kakaknya ada pernah mengalami kekerasan kah atau gimana? Bukan kekerasan, kayak kesepian, aku jadi nggak enak gitu. Pengen di rumah aja. Di rumah aja kan sendiri? Tapi tetap terhibur gitu. Di rumah terhibur, walaupun sendiri. Dit, waktu itu Mami pernah dengar nih, suatu hari kan Mama ada cerita. Terus Mama dipanggil nih di sekolah. Sekolah waktu tadi udah SD ya? Iya. Nah terus gurunya bilang begini, Mah tolong dong Mam, Radit kenapa ya nggak suka di sekolah itu kayak nggak nyaman gitu, nggak mau belajar, Radit rasa diem, penat, takut gitu. Emang apa sih yang Radit rasakan sampai terus panggil dia psikiater atau apalah, ini Radit kayaknya ada kejiwaan deh. Emang Radit kenapa gitu?
takut saja. Takut sekolah itu menakutkan buat Radit. Iya. Efek dari penitipan anak itu. Terus waktu itu kan Radit akhirnya nggak mau cerita. Kemudian kan cerita nih sama mami waktu masih kecil tuh kan apa disuruh makan gimana Dit yang waktu dipaksa gitu yang sampai Radit akhirnya nganggep bahwa kok pengasuhnya galak banget gitu apa. Suruh makan. Terus? Cuma nggak ngomong pakai tangan ya. Iya. Cuma makan cuma gitu. Dibentak Nggak dibentak, cuma kayak ngasih tahu, cuma dikencengin dikit. suaranya. Oke, itu bahasanya bentak kita, tapi anak kecil suaranya dikencengin dikit ya. Oke. Makan begitu ya. Ya, Terus mirip Radit lah. langsung takut. Takut, cuma Radit- mau nggak mau ya Makan. disimpan di hati. Oh, disimpan di hati sampai kalau ngelihat guru akhirnya Radit rasa sama dengan yang waktu itu ya. Iya, cuma lama-lama ke bawah suasana jadi lupa. Oh, gitu. Kadang-kadang. Heeh. Terus kalau papa jemputnya agak telat, Radit sebelum papa jemput nih, Radit udah sore, nunggu nggak? Nah, nunggulah Papa mana gitu ya? pada pulang. Pada Nunggu. diambil, terus Radit sendiri. Iya, Terus Radit tunggu, mamaku mana gitu. Rasanya kayak apa saat itu? rasanya kayak kesepian gitu. Nih, aku kalau nungguin kan dulu sempat dijemput Pade ya. Heeh. Nah, aku itu kayak main milih gitu kayak semut gitu. Oh, oke. Nah, itu Pade atau enggak mama. Hmm. Oh gitu ya, kamu rasa kayak dibuang ya saat itu ya? Iya. Oh, itu nggak nyaman ya buat Radit? Nggak nyaman ya? Sampai Radit kepikir kok kayaknya nggak adil buat Radit ya? Iya. Oh, kemudian apa yang Radit tekan di hati aja tuh? Disimpan aja gitu? Seperti rahasia. Rahasia. Saat itu Radit ya udah gitu, tapi Radit nggak nyaman. Sampai akhirnya menjadi satu trauma itu sebenarnya, Dit. Iya. Terus Cuma aku usahakan hilang-hilang. hilang, tapi sebenarnya nggak hilang. Dia Iya. ada di dalam sini ya Cuma kan? ingatan doang. Cuma ingatan doang hilang. Terus kemudian itu terjadi akhirnya bangkit lagi ingatannya pada waktu Radit sekolah SD kan ya. Iya. Terus mulai ingat jangan-jangan aku mau dititipin lagi nih. Ya, Iya. jangan-jangan papa nggak jemput aku lagi. Iya. Ya itu ya. Jadi kamu di kelas pendiam, nggak mau belajar ya. Iya. Aku waktu sekolah dulu ya, Aha. aku suka milih di belakang situ sendiri. Kenapa gitu? Nggak tahu, pengennya sendiri aja Oh, gitu. oh ya karena efek yang itu ya. Jadi Radit ngerasa wah kayaknya bakal. Terus di sekolah itu main semut lagi nggak? Mama, Pade, Papa gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Udah pasti papa. Udah pasti Papa ya. Sampai akhirnya Radit terbuka nih sama Mama ya, Ya. sama Papa dan waktu Ya. itu Papa Mama yang seinget Mami minta maaf Sama ya. aku mau sempat cerita Oh, boleh. waktu di penitipan kan suka dipotongin kukunya ya. Oh iya. Heeh. Itu kecetit, Oh. kepotong itu darah. Terus Radit gimana? Cerita sama Mama nggak? Cerita orang sempet diobatin. Oh, terus tapi Radit rasa marah ya? Enggak, kok marah enggak. Masih kecil, belum tahu apa-apa. Nangis aja. Oh gitu. Sama Mama pernah sampai berdarah juga nggak? Enggak lah. Oh enggak, oke. Jadi kalau boleh milih nih, Radit mendingan di rumah atau ke penitipan anak? Di rumah. Di rumah ya. Walaupun fasilitas penitipan anak itu banyak mainan ya, Dit ya. Kalau mainan sih enggak, dikit. Dikit. Sama membosankan. Sangat membosankan. Tapi di rumah juga nggak ada mainan. Kalau di rumah dulu kan suka dibeliin ya. Ya kan dibawa aja ke titipan anak. Baunya pakai apa? Oh iya benar. Jadi sekarang Radit ngelihat penitipan anak itu tempat yang seperti apa sih? Sekarang Radit kalau bilang penitipan anak, apa sih yang terlintas di benak Radit gitu loh? Penitipan anak itu apa gitu yang terlintas? Kalau dulu itu kayak apa ya? Kayak rumah juga. Cuma bedanya ini tuh kayak aku itu nggak diurusin gitu, padahal diurusin. Artinya bahwa Radit lebih suka yang ngurus adalah mama papa Ya. daripada kakak-kakak itu ya kan, walaupun mungkin mereka juga sayang ya, tetap beda rasanya ya Dit. Iya. Dan sampai Radit akhirnya tertolak tuh ngerasa ya kan, dan pada waktu Mami kita konsolidasi, terus kemudian mama papa minta maaf sama Radit, rasanya gimana Radit saat itu? Senang aja. Seneng ya, terus mulai plong ya.
hampir hilang. Hampir Cuma kalau hilang. masalah ingatan Mm-mm. tetap di otak. Iya, tapi udah rasanya udah nggak ini. Tekanannya udah hilang. Oh, tekanannya sudah hilang. Jadi kemarin itu tekanannya berat banget ya, Dit ya. Radit rasa gimana pengorbanan papa tuh? Ya sedih, setengah sedih dan senang sama terharu. Terharu ya. Terharunya kenapa? Karena papa rela Tinggalin kerjaan untuk ngejaga Radit ya. Wah, itu berat banget ya, Dit ya. Ya kan? Tisu dong. Nggak apa-apa ya. Kan Radit lihat betapa papa mau berkorban ya buat anaknya gitu ya. Dan artinya nanti next Radit lebih itu ya, lebih mengerti pengorbanan papa ya. Jadi sekarang Radit appreciate banget dong ya sama papa ya. iya. Radit kan sampai nggak mau nulis ya waktu itu. Kenapa Dit nggak mau nulis waktu itu? Karena trauma. Oh, trauma itu. Trauma apa kan dititipin sekalian di sekolahin itu juga. Mm-mm. Oh, diajarin juga di TPA itu, di playgroup. Heeh. Jadi Nah itu diajarin tulis. Cuma ngajarinnya itu baik sih. Cuma gimana ya? Kayak nggak sabar juga gitu. kayak ini kayak apa-apa salah gitu. Tapi bukan apa ya? Kalau masalah nulis itu paling kalau jelek langsung disalahin aja. Tapi nggak marah. Pokoknya intinya bahwa Radit lebih nyaman papa mama yang ngajarin Radit. Iya. Ya, karena lebih ngerti ya Iya. bagaimana Radit belajarnya, mungkin Radit dengan cara Radit ya. Iya. Karena orang kan pasti nggak tahu gitu. Tapi akhirnya papa tinggalin pekerjaannya dan kemudian bersama mama juga membesarkan Tapi Radit. sempat dititipin lagi. Dititipin lagi. Heeh. Waktu itu kenapa dititipin? Dititipin lagi mungkin memang harus dititipin itu kan. Tapi itu masih sebelum kejadian papa keluar kerja belum masih. Oh, jauh. jadi kamu 2 kali masuk ke tempat penitipan anak. Iya. Oh, jadi yang mengalami sangat trauma yang membuat Radit agak berat yang nomor 2 ini, penitipan anak yang kedua ya? Kalau yang kedua itu masih lebih mending, cuma nggak enak. Kalau nggak enak itu nggak nyaman itu sama. Cuma kalau aku nggak mau itu paling nggak mau itu yang ini kedua. Kedua, yang tadi gara-gara belajarnya, bacanya terus dia. Bukan, kalau itu yang pertama. Yang pertama, ini, yang kedua apa? Yang ini tapi kalau ini lebih baik kalau masalah ini. Yang nggak baiknya yang mana? Kalau nggak baiknya itu aku kayak nggak ajakin ngomong kayak gaulnya kayak gaul. Bergaulnya nggak ada. Jadi pokoknya waktunya makan. Waktunya tidur gitu. Kan kayak anak-anak lain di itu, kamu lagi main apa kayak gitu pokoknya lah. Tapi Mas Radit nggak digituin. Aku nggak, Dicuekin aja gitu. dicuekin aja. Rasanya kayak apa? Sedih ya? Ya sedih. Kamu diem aja di situ. Diam aja. Makanya waktu dititipin lagi terakhir kalinya aku nggak mau. Kamu nggak mau? Kamu Aku bilang maunya gimana? aku nggak mau, aku maunya di rumah sama papa mama gitu. Terus papa bilang apa? Mau gimana pun papa lepas papa ngomong itu aku rada lupa. Rada lupa ya. Terus akhirnya papa memutuskan untuk keluar kerja. Papa ada ngomong nggak sama Radit? Radit, sekarang papa udah nggak kerja nih. Papa jaga Radit. Ada ngomong kayak gitu nggak? Nah itu ada. Terus Radit kaget nggak? Saat itu gimana rasa Radit? Seneng kah atau apa? Aku lepas ke kantor sempat diajak. Cepet diajak. Buat ngambil apa? Kan kalau mengeluarkan diri kan Resign, mengundurkan diri. dikasih kayak Surat. uang gitu. Terus Ya, Radit diajak. aku diajak. Radit lihat papa udah nggak kerja lagi. Radit terharu, kaget Dan senang. senang, bangga ya punya papa ya. Kalau misalnya nih papa ada di sini nih sekarang, lagi nonton nih, ya kan? Lagi lihat nih Mami Pots ini. Ya. Coba Radit ngomong ke papa. Apa yang Radit mau omongin sama papa? Aku sayang papa. Sama mama? Aku sayang mama. Gitu. Banget Ya. Mereka harta berharga ya buat Radit ya. sangat berharga. Begitu, pengorbanannya sampai Radit rasa ya. Pengorbanan yang pokoknya mau ngebelain
hal-hal yang istilahnya harga diri dia sebagai laki-laki dan sebagainya ya. Terus cara balasnya gimana tuh nanti jadinya Radit? Atau orang tua sih nggak minta balas ya Dit ya? Iya. Asal Radit menjadi anak baik ya. Oke, jadi cuman mau ngomong gitu sama papa. Oke deh. Terima kasih ya Radit. Tetap semangat ya. Udah mau sharing pengalamannya. Mami senang sekali bahwa Radit bertumbuh menjadi luar biasa. Nilai sekolah Radit juga bagus banget ya. Terus terang Mami juga bangga sama Radit. Radit terus bertumbuh ya menjadi anak kebanggaan ya. Iya. Ada nggak sedikit mungkin nih kalau om tante nonton ya kan di Mami Pots ini, apa sih saran Radit untuk om dan tante nih yang punya anak-anak gitu, bagusnya gimana nih Dit? Menurut aku ya lebih baik sih diurus sendiri aja. Gitu, diusahakan cari waktu ya. Mm-mm. Pada akhirnya Radit diurus sama papa ya. Iya. Jadi papa akhirnya keluar kerja untuk ngurus Radit gitu ya. Iya. Baik, begitulah pengalaman hidup yang kita dapat kali ini. Sebagai orang tua memang seharusnya menjadi pendamping. Dan pendamping paling aman untuk seorang anak bertumbuh adalah orang tua. Mari para orang tua muda, orang tua yang sudah begitu banyak pengalaman, anak bukan hanya perlu materi, tetapi dia perlu keberadaan kita, kehadiran kita. Dan di masa pandemi saat ini pun lebih-lebih, anak-anak butuh figur orang tua yang menjadi teladan. Sampai jumpa di episode Mami Pots selanjutnya. Mami Pots, wadah di mana pengalaman hidup menjadi suatu pelajaran.